Makanya di slogan kita di Pondok Tani adalah no farm, no food, no No future. future. Ketika Oke. tidak ada pertanian, maka tidak Tidak ada ada makanan. makanan. Ketika tidak ada makanan, berarti tidak ada masa Masa depan. depan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Mbak Lala di Moi The Explore. Teman-teman, di video kali ini kalian akan lihat perjalanan Mbak Lala yang paling bagus ini guys. Kita ada di tempat budidaya tanaman yang mungkin masih jarang ya yang membudidayakannya. Apa hayo, daripada penasaran, let's go kita lihat. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang Mbak Lala udah sama narasumber kita kali ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Muhairul Soleh, sebut saja kalau di dusun kita, dusun saya itu saya sebenarnya Irul gitu. Oh, Pak Irul. Iya. Terus ini kita ada di daerah Kebonrejo, Kebon Kliwon, Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Salaman, Kabupaten Magelang. Magelang. Nah, ini kita ada di apa namanya Pak? Pondok Tani ya Pak ya. Pondok Pondok Tani. Tani ini tempat budidaya vanili teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang ada di Pondok Tani ini tuh untuk tanaman vanilinya itu tuh lahannya ada berapa meter Pak? Kalau untuk lahan display cuma ada di depan, cuma kisaran 8 kali 10. Tapi kita punya mitra teman-teman, komunitas kita di Pondok Tani, ada beberapa tempat, ada di Sedang berapa ribu, ada di Mertoyudan ada berapa ribu meter, kemudian punya teman kita ada di Muntilan, banyak tersebar di Magelang. Jadi modelnya tuh cara menanamnya tuh banyak partner-partnernya, tapi juga masih sama Pondok Tani gitu apa gimana Pak? Kita cuma berkolaborasi dengan petani, karena kadang petani itu nanamnya cuma sedikit, sehingga ketika sedikit jualnya susah. Makanya kita pengen ajak teman-teman bergabung jadi satu, sehingga nanti ketika panen itu bisa menghasilkan banyak. Ketika kita bisa menghasilkan banyak, kita bisa ngasih penawaran ke tengkulak. Bukan tengkulak yang menekan petani, Kita, tapi kita yang menawarkan ke petani. Oh iya iya Pak. Sehingga kita punya bargaining, penawaran tinggi. Kalau mau sekian boleh, kalau nggak sekian nggak mau apa-apa gitu. Karena Oke. kita bisa cari pasar sendiri. Jadi kenapa tersebar di beberapa daerah itu sebenarnya karena biar apa ya menyatukan gitu ya Pak di sana. Satu, menyatukan. Kedua, karena masyarakat kita itu di daerah Magelang, karena kan wilayahnya teman-teman itu masih sedikit. Dan ketika kita ingin nanam banyak, modalnya harus banyak. Iya, betul, Makanya kan kita sekuat tenaga, semampu kita bisa menanam. Sehingga kita tidak memberatkan bagaimana petani harus menanam. Kalau harus menanam 1 hektar, saya yakin pada susah Iya, nggak kuat. betul Pak. Kayak gitu. harus nyengkol banget Ya, gitu. karena kan harapannya kalau kita bisa nanam 300 bibit tanaman, itu asumsi kita bisa seperti UMR kita kerja di pabrik. Nah, gitu. iya betul hasilnya ya Pak. Kalau untuk motivasi awal, kenapa kok milihnya tuh tanaman vanila? Itu tuh kenapa Pak? Kalau gitu. Kami dulu coba bikin konten, semua komoditas kita coba posting, kita unggah. Ternyata dari beberapa komoditas yang kita posting itu, yang dapat apa itu dari feedback dari pengunjung dan banyak pertanyaan dan banyak peminatnya itu vanili. Walaupun kita dulu sempat di edamame, di POC, di duren, di apokat, kemudian di perikanan, di peternakan, kita coba semua, ternyata yang dapat apa itu tanggapan positif itu yang paling banyak di vanili gitu. Sehingga kita seperti diarahkan, karena kita pengen arah dari ibaratnya itu suatu riset kita, sehingga masyarakat pengen itu, makanya kita coba fokus di vanili. Walaupun kita tidak lupa dengan awal kita, yaitu kampung kita adalah kampung bibit, kita tetap ada permintaan bibit durian kita layani, bibit seperti apokat di sini kita layani. Nah berarti kan itu awalnya itu karena coba di semua komoditas dicobain dan akhirnya ketemulah si vanili ini yang paling banyak peminatnya gitu ya Pak. Nah pastinya kan dalam proses itu ada apa namanya kesulitannya ya Pak. Itu boleh nggak Pak diceritain kesulitan untuk
budidaya vanilinya itu kayak gimana, Pak? Kalau budidaya vanili sebetulnya sangat mudah sekali. Kalau dari segi nanam, sepertinya lempar saja ke tempat teduh, dapat air, hidup. Ibaratnya itu gampang. Kemudian dari sistem hama, hampir tidak ada hama. Oh, Kemudian momok terbesar di vanili cuma busuk batang. Busuk batang, busuk akar, busuk daun, busuk buah itu yang menjadi momok di vanili cuma itu. Kemudian ketika mau panen, momok terbesarnya adalah maling. Karena iya, iya. vanili itu kan tahun 2017 basah itu menyentuh 750.000. Vanili basah Vanili per kilo. basah per Wah, kilo. lumayan ya. Sehingga ketika di kebun ada 1 kilo, kita pakai jaket aja masukin kantong mungkin nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Oh, Kalau iya, untuk iya, iya. beli ayam bisa dapat 7 kan, karena Iya, 100 iya, ribu Pak. kan. Kalau kita curi ayam bau ayamnya, tapi Iya, kalau vanili nggak nggak kelihatan. kelihatan itu. Berarti kesulitan awalnya itu tuh sebenarnya ya harus hati-hati di keamanan itu aja ya, Pak. Karena udah banyak yang melirik kalau barang mahal gitu kalau vanili. Tapi kalau kita terlalu berpikir untuk keamanan, kita nggak jadi nanam. Iya juga sih, was-was. Makanya kita rencana pengen menyebarluaskan atau menjadikan sentral untuk salaman itu sebagai sentra vanili. Karena saya punya angan-angan dan target ketika orang salaman nanam, kita pengen ngasih ke mereka, bukan mereka membeli. Tapi kita pengen komunitas petani untuk salaman, memang bibit kita gratiskan. Kita Gitu. kemampuan kita baru salaman, makanya ketika lain daerah ya harus bayar juga kan itu. Berarti kalau untuk permasalahannya selain di itu tadi kan ada di busuk batang, Ya, kayak gitu Pak. Itu tuh penyebabnya apa Pak kalau busuk batang? penyebabnya banyak faktor, mungkin terlalu lembab, pupuknya terlalu banyak, kemudian posisi nanam terlalu rimbun. Oh, jaraknya. Ya, terimbun mungkin karena vanili itu kita tanam harus butuh peneduh, Ada entah naungan. itu naungan, entah itu buatan, entah itu tanaman. Nah, itu harus, karena vanili kan masih sekeluarga satu famili dengan anggrek. Oh Dia iya. butuh sinar matahari ya di kisaran 40-50%. Pesan. Jadi kalau Terpapar gitu. terlalu teduh juga nggak bagus, terlalu terpapar nggak Enggak. bagus. Ya, makanya harus cukup, Oh, iya, harus iya. pas Eyup gitu. gitu ya Ya, ya, berarti. iya, tapi ada sinar matahari karena dia masih punya daun, daun itu punya klorofil, Iya, dan itu butuh butuh matahari. masak, butuh matahari. Berarti kalau untuk apa fasenya Pak, fase pertumbuhan si vanili itu boleh nggak Pak diceritain dari bibit sampai dia bisa dipanen itu tuh seperti apa Pak? Kalau di SOP kita dari tanam, kita SOP-nya pakai tanam sulur 1 meter, itu target pembuahan itu di 1,5 sampai 2 tahun. Dari pembuahan itu kemudian muncul bunga. Bunga kita polinasi, dari polinasi sampai tua itu ketika jadi buah, kita butuh waktu 8 sampai 9 bulan. Proses pembungaannya Ya, itu. pembungaan. Nah, sehingga panen paling enggak di kisaran 2,5 sampai 3 tahun. Baru bisa menghasilkan vanili bagus gitu. Kemudian dari panen sampai pengeringan, pengolahan pasca panen, kita butuh waktu kisaran 6 bulan. Sehingga kita butuh waktu bisa untuk dapat uang ketika pengen maksimal hasilnya dari dijual kering, siap jual itu paling enggak ya 3,5 sampai 4 tahun gitu. Prosesnya. Tapi kalau langsung basah panen jual itu boleh, tapi harganya lebih berbeda, lebih murah. Kalau tahun ini di kisaran 85 sampai 120.000 Yang basah. yang basah. Kalau yang kering terbaik bisa di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Kan eman-eman gitu loh. Kalau Jawa nih eman-eman. Nunggu sebentar. Nunggu 6 bulan kita olah, kita butuh proses pengawetan, butuh conditioning, kemudian kita jual, kan lumayan gitu loh. Nah, untuk di proses perawatan tanamannya tadi kan ada kalau udah 1 tahun terus dipolinasi ya Pak.
Nah itu tuh proses polinasinya tuh bisa diceritain nggak Pak kayak gimana? Untuk polinasi paling tidak kalau di SOP kita paling enggak sulur sudah panjang di kisaran 10 sampai 12 meter untuk menghasilkan Bunga yang bagus. buah yang Oh, maksimal. Karena kan butuh nutrisi yang dihisap untuk buah itu kan harus banyak juga. Sehingga kita butuh tanaman itu speknya harus cukup dulu. Kemudian setelah tercapai sulur panjang seperti itu, kita butuh waktu kemarau seperti ini. Panas paling enggak kita butuh kemarau paling tidak di 1 bulan. 1 bulan full kemarau Karena gitu. kita butuh stressing air. Hampir di 1 bulan sampai 1,5 bulan kita tidak menyiram tanaman. Oh, itu emang biar bisa dipolinasi. Biar stres dulu. Kemudian pucuknya kita pangkas. Tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita deres batangnya ini. Maksudnya kita pangkas umpamanya kita pangkas di sini. 3 hari lagi kita pangkas di 2 cm. Di atasnya. Kemudian sampai 7 kali. Untuk mengurangi nutrisi yang terlalu banyak sehingga biar tidak tunas. Oh, biar nggak muncul tunas tapi larinya ke buah. Kemudian di atas kita coba lukai sedikit. Biasanya kita pakai tang, cuma kita lapisi pakai isolasi biar tidak memar ininya. Walaupun kita bikin memar 2 kali gini, plus gini. Gitu. Setelah itu kita tunggu paling kisaran 1 bulan. Biasanya kalau nggak buah muncul tunas, kalau nggak muncul tunas berarti buah. Oh, gitu. Berarti lumayan panjang ya Pak? Ya lumayan panjang dan butuh telatenan. Makanya harga vanili itu kan tinggi karena banyak yang nggak suka dengan telatennya. Prosesnya. Ya. Di samping itu setelah jadi bunga kita harus polinasi secara manual. Tanpa polinasi manual juga nggak jadi buah. Nggak bakal berbunga, udah jadi bunga nggak bakal berbuah. Nggak berbuah kan itu. Dan itu harus satu-satu. Biasanya kita lakukan pagi hari, kisaran jam 5:30, jam 5.30 sampai selesai mungkin di kisaran jam 10-an lah. Maksimal. Ya, paling bagus di jam segitu. Sehingga ketika kita punya tanaman banyak, kita harus mengerahkan masyarakat situ. Biasanya ibu-ibu yang telaten di situ kan itu. Kita biaratnya kita bisa memberdayakan warga sekitar. Berarti, tapi kalau cuma tanaman sedikit 100 sampai 300 mungkin sendirian masih bisa. Berarti itu tuh kenapa vanili harga jualnya juga tinggi karena perawatannya itu sebenarnya memang nggak ada hama, misalnya minim hama, tapi waktunya butuh lama. Dan harus telaten. Ya, itu yang bikin orang biasanya pengen nanam vanili, wah polinasinya susah, nanamnya susah. Sudah bilang susah jadi susah beneran. Gitu. Kalau dari awal wah gimana nih gitu kan jadi belajar ya Pak. Kalau udah susah duluan berarti udah nah tadi kita singgung lagi untuk harga jual ya Pak. Harga jual yang basah tadi untuk itu tuh perubahannya per tahun apa gimana Pak untuk harga jual? Kalau perubahan kita tergantung pasar. Kemarin tahun ini panen tahun ini kan sudah lewat. Terakhir di bulan Agustus kemarin, di bulan Juli, Agustus terakhir itu di kisaran 85 sampai 120. 120 itu yang bikin harga orang Bali. Takut nggak dapat barang makanya harganya tinggi. Tapi kalau di Jawa masih di kisaran 85 sampai 100-an. Itu yang basah ya? Yang basah. Petik langsung dapat duit. Tanpa harus nunggu panjang lebar, langsung dapat duit. Langsung dibayar. Langsung cuan. Karena emang masih langka gitu ya. Kalau yang kering Pak? Kalau yang kering kita butuh proses sampai 6 bulanan itu harganya bisa di kisaran 400.000 sampai 1,5. Keringnya itu. Yang 400.000 itu kan biasanya asalan, yang bengkok, yang kecil, yang petiknya muda.
mungkin yang tanamannya mati belum saatnya dipetik, itu nanti harganya akan terkoreksi murah. Tapi kalau buahnya itu panjang-panjang, Bagus gitu. bagus, besar-besar, itu nanti harganya bisa di kisaran 1,5 juta sampai 1,5 per kilo. per kilo itu. Luar biasa ya berarti. Tapi itu di harga di petani. Tapi kalau kita jual ke luar negeri, harganya bisa Lebih tinggi. lebih tinggi. Karena kemarin kita coba kirim sampel ke Prancis, masuk harga 4 juta. Per kilo yang kering. Waduh, luar biasa ya berarti. Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang peluangnya, itu tuh lumayan besar ya Pak peluangnya kalau untuk bisnis sapi. Yang penting harus sabar gitu ya Pak. Telaten. Karena waktunya lama banget. Dari awal harus niat harus dulu. punya amunisi yang kuat. Sehingga perjalanan itu mencukupi, tidak bosan di tengah jalan kan gitu. Jadi kalau untuk peluangnya tuh bisa dicoba, tapi kalau ya peluangnya cukup bagus. Dulu saya tertarik vanili secara pribadi saya sebelum Pondok Tani muncul itu kan sebetulnya saya sendiri yang tertarik vanili. Nyobain. Nah, saya mendampingi kebun buah di Temanggung, kemudian di sana itu kita ngobrol panjang lebar, masuklah potensi vanili yang sempat booming di Temanggung. Kemudian teman saya ada yang bikin YouTube dengan tema di vanili tersebut, banyak tamu dari luar negeri datang mencari sampai ke situ, cuma dari YouTube aja. Kemudian setelah itu konten YouTube itu juga terbaca oleh orang Bogor. Kemudian dipasarai uang 2 M untuk mengerjakan kebun di sana. Tapi teman saya takut karena uang banyak, belum pernah lihat, takutnya nggak berhasil, malah dia nggak mau. Nah dari situlah saya langsung tanpa panjang lebar, saya langsung nanam. Waktu itu karena saya nggak punya lahan, saya tanam di pot seperti ini. Saya nanamnya hampir 100-an lebih. Setelah umur 1 tahun, tanaman udah rimbun, datanglah teman saya, pengacara dari Magelang. Rencana pengen cari anggur seperti ini karena pengen ditanam sebagai di depan garasi untuk rooftop itu, biar teduh. Tapi saya cerita tentang potensi vanili yang 100 itu langsung diangkut. Nomor rekening berapa saya transfer. Itu. Kemudian saya nanamlah di lahan. Takutnya nanti digondol orang lagi. Gitu. Kalau ada yang tahu. Oke, berarti dari tadi kan kita udah ngobrol untuk proses penanaman, terus kemudian harga jual dan juga konsistensi yang benar-benar dibutuhin buat nanam vanili ini. Kalau menurut Bapak dari semua rangkaian proses ini, tantangan terberatnya itu ada di mana Pak? Kalau di awal kita tanpa berpikir tantangan, tapi setelah berjalan, tantangan terberat adalah pasar. Karena ketika kita ngajak teman-teman, kemudian mereka bertanya ketika panen, ini mau dijual kemana, kita yang jadi PR buat kita, jadi tanggung jawab moral kita, ngajak teman-teman untuk nanam, kok kita nggak bisa membeli, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga kita mau nggak mau akhirnya cari cara bagaimana bisa menjual. Alhamdulillah tahun 2024 kita coba belajar untuk marketing sendiri, mencari buyer ekspor, kemudian kita cari buyer eksportir Indonesia untuk menjadi supplier, kita menjadi supplier, kita bisa mereka menjualkan, itu alhamdulillah kita dapat. Sehingga jadi teman-teman yang petani itu kita sudah siap nampung. Akhirnya sudah ada kapasitasnya udah ada sehingga kita bisa bertanggung jawab, bisa membeli kan itu. Jadi alhamdulillah tantangan terberatnya itu sebenarnya pada saat pemasaran. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya nemuin juga ya Pak. Karena kan petani itu kalau suruh bikin, suruh bertani, suruh bercocok tanam, saya yakin mereka pintar semua. Tapi ketika suruh jual, mereka yang jadi bingung. Makanya ketika penjualannya oke, petani itu
mikirnya cuma satu, bagaimana tanaman itu berbuah dengan baik tok. Tapi Fokusnya ketika di di situ, sehingga memang kita pengen berbagi peran dengan petani-petani tersebut. Berarti kalau harapan Bapak ke depannya tentang budidaya vanili ini gimana Pak harapannya? Saya pengen bagaimana kita bisa mengedukasi ke mereka, bagaimana vanili itu bisa keluar, bisa terjual secara ekspor dengan harga yang layak. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan petani bilang harganya murah, harganya sekarang nggak ada harganya, karena mereka nggak ngerti cara pengolahan vanili secara benar. Kita pengen mengajak mereka bagaimana cara budidaya yang benar, cara pengeringan yang benar, sehingga ketika hasilnya sama seragam, kita bisa menjualkan gitu. Jadi memaksimalkan biar kualitasnya itu juga kualitas. Karena kualitas itu otomatis ketika kualitas jelek harga murah. Kualitas bagus harga tinggi. Jadi bukan salah tanamannya, tapi kita perbaiki prosesnya biar kualitasnya jadi bagus tanaman. Ya. Karena kebanyakan zaman dulu biasanya penanaman tanpa perawatan yang bagus sehingga tanaman gampang mati. Ketika sebelum tua tanaman udah kering, hasil itu akan jelek. Kemudian ketika ketakutan dengan maling, biasanya kita panen biasanya tanpa lihat tua, takut kedahuluan maling sehingga kita panen muda. Itu hasilnya juga jelek. Kemudian teknik pengeringan, teknik pengawetan yang nggak mengerti sehingga kita pengeringannya ekstrim. Mungkin langsung digelar di atas tanah, tidak pakai rak, itu bau tanah. Kemudian pengeringannya dari pagi sampai sore, itu bau gosong, itu hasilnya jelek. Makanya kita pengen mengedukasi mereka biar paham kualitas yang baik itu seperti ini, sehingga hasilnya nanti bisa memuaskan. Ketika hasil baik, otomatis kan punya harga baik gitu. Kalau berarti kan kualitasnya tuh emang harus dijaga gitu ya Pak harapannya? Harus, memang nomor satu kualitas. Kalau pengen kita harga tinggi, kualitas bagus. Kalau pupuk yang dipakai ini, kalau si vanili ini pupuk apa Pak? Kalau vanili organik total. Organik total. Dia dikocorkan gitu apa gimana Pak? Kita biasanya dikocor sama semprot. Sebagai vitamin akar, vitamin daun, dan buah batangnya. Kita paling penambahan untuk momok vanili tadi yaitu busuk batang, karena kan biasanya karena fusarium, makanya kita pakai trichoderma. Biasanya kita campurkan waktu kita penyemprotan POC. Dicampur trichoderma. Penyemprotan sama pengocoran itu biasanya kita lakukan 2 minggu sekali. Itu biasanya kita cuma pakai POC itu, enggak pakai yang lain. Paling sama trichoderma. Kemudian kalau pupuk padat kaleng kita pakai kompos. Tapi yang sudah fermentasi, tapi kita pemakaiannya sedikit. Gitu. Berarti sebenarnya kalau dari segi pupuk tuh si vanili juga bukan jenis tanaman yang emang harus dipupuk banyak kayak gitu ya Pak? Dia butuh karbon organik yang banyak. Makanya pupuk alamilah yang paling bagus untuk tanaman. Sehingga kadang petani-petani masyarakat umum itu biasanya cover tanaman vanili itu pakai sabut kelapa yang mengandung kaliumnya tinggi. Karena untuk menjaga pas buahnya bagus gitu. Sebagai kelembapan tanahnya juga bagus gitu. Nah, berarti kalau untuk di pondok tani ini kan tadi berarti menyediakan untuk bibitnya ya Pak, bibit tanaman vanili itu. Kalau boleh tahu harga satu bibitnya itu berapa Pak? Di pondok tani itu kita menyediakan lengkap sesuai keinginan petani yang pengen berkebun. Kalau yang minta bibitnya tok, biasanya kita jualnya sulur seperti ini, panjangnya 1 meter dengan SOP kita itu harganya 20.000. 20.000 per 1 meter. Per 1 meter. Kemudian kalau ada yang butuh tajar, kita siap membuatkan. Kalau yang pengen instan, nggak mau berpikir, terima jadi seperti bikin rumah, terima kunci, kita juga siap gitu. Itu berapa Pak Nek udah yang
tinggal pindah tanam gitu? Kemarin kita nggarap di desa sebelah itu dengan luasan 200 meter itu habis 50 juta. Lumayan. Komplit sudah terima jadi tinggal ngerawat kelanjutannya. Pokoknya paranet sudah kita pasangkan, tajarnya kita pasangkan, media kita bikinkan, beddingan kita bikinkan, tanaman sudah kita tanamkan, kita garansi 2 bulan, ada tanaman mati kita ganti. Dan konsultasi seumur hidup. Sampai ya pokoknya sampai selama bosan mereka. Luar biasa. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih pesannya buat teman-teman semua yang nonton ini, mungkin ada anak-anak muda tertarik dengan budidaya vanili, itu jenengan ada pesan dan pesan-pesannya gimana Pak buat yang mau mulai? Saya sebetulnya ingin mengajak anak-anak muda karena di pertanian itu tenaga kerja semakin menurun, keinginan di petani juga semakin sedikit sekali peminatnya. Kemarin ceritain sedikit sebelum kita terakhir, kemarin saya ngisi kuliah umum di Untid, Untidar itu kan. Audiennya adalah mahasiswa pertanian semua, yang datang hampir 200 orang. Kemudian saya tanya, yang cita-cita jadi petani berapa? Saya tak suruh ngacung gitu. Yang ngacung itu cuma 11 orang. Berarti kan 10% aja nggak ada. Berarti pertanian itu sebetulnya punya masa depan yang sangat cerah. Karena pesaingnya sedikit. Karena peminatnya sedikit. Siapa yang masuk di situ, ya saya yakin ketika serius pasti berhasil. Itu keinginan saya sebetulnya seperti mengajak, itu. Mengajak. Karena di pertanian itu ketika itu waktu itu adalah masih semester 1. Saya bisa membuat kalian dengan jangkauan yang lebih panjang. Ketika jenengan nanti pensiun itu targetnya apa, jenengan nanti wisuda itu sudah punya pekerjaan dan pensiun. Saya bisa bikin dari pertanian. Dan itu pun saya bisa aplikasikan. Dan waktu itu kemudian teman-teman pada serius, walaupun setelah itu juga hilang. Ada beberapa orang yang datang ke sini pengen melanjutkan, tapi akhirnya juga nggak melanjutkan juga. Karena di semester 1 itu ketika dia nanam punya tanah orang tuanya, kemudian di semester terakhir udah wisuda, kan udah paling nggak umur 4 tahun. Kalau kita nanam durian udah buah, kalau nanam kelengkeng udah buah, kalau nanam apokat udah buah, kalau nanam sayur udah banyak kali panen. Berarti kan dia sudah nggak cari kerja, mereka sudah tinggal ngelanjutin, dia sudah tidak bingung lagi. Makanya di pertanian itu tidak ada bisnis yang akan mati cuma di pertanian. Makanya saya pengen ngajak, makanya di slogan kita di Pondok Tani adalah no farm, no food, no future. Ketika tidak ada pertanian maka tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan berarti tidak ada masa depan. Wah, luar biasa. Berarti ayo gitu loh, kita mulai menanam. Kalau bisa untuk memulai sesuatu, nggak cuma pendidikan mungkin ya Pak, ketika kita punya goals hidup itu tuh kita mulai dengan menanam. Supaya ketika kita sudah mencapai goals itu, kita juga bisa memanen apa yang sudah kita tanam. Seperti itu ya Pak. Karena di dunia itu sesuai apa yang kita tanam, apa yang kita hasilkan itu. Karena di samping itu pertanian itu paling luas. Setelah dokter jadi petani luas, jadi tentara setelah itu jadi petani luas. Dari pengusaha jadi petani juga luas. Paling luas itu memang petani. Kan gitu. Tapi dari petani mau jadi dokter kan nggak bisa kan gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mau memulai itu tuh pasti bakal memanen gitu ya. Yang penting mulai dulu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya Pak Irul ya Pak ya yang sudah ngobrol-ngobrol bareng Moi The Explore, dan ini banyak banget informasi yang bisa kita dapetin dari video kali ini teman-teman. Nah kalau kalian mungkin ada yang tertarik mau cari bibit vanili atau mau yang terima beres cuman ada lahan aja, yang penting bisa bikin kebun vanili gitu, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan juga ilmunya yang mungkin ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat saya juga. Mohon maaf kalau ada salah dari saya Mbak Lala ya Pak ya, mohon maaf banget kalau ada salah.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!